posisi terakhir, dan rupiah. Rupiah kalau kita lihat di NDF dan juga DNDF bahkan sudah semakin dekat ke 15.000 nih Pak kalau kita lihat dari DNDF dan NDF-nya. Kalau kita lihat data ekonomi kita kan neraca perdagangan kita surplus loh, luar biasa 2,5 miliar US dollar. Jauh di atas yang kita konsensuskan bahkan. 2.5 billion US dollars itu one of the records juga ya untuk beberapa kuartal terakhir. Nah jadi ada positifnya juga, artinya impor juga sekarang udah turun tajam, tetapi ekspor pun juga tidak seturun tajam impor gitu. Nah, impor kita itu the biggest impor itu datang dari China. Jadi China impor dari China itu benar-benar total mungkin turun sekitar 30%, 40% itu yang menyebabkan surplus neraca perdagangan. Nah, jadi itu di satu sisi yang merupakan katalis positif lah untuk bisa nahan rupiah terpuruk lagi gitu. Nah, jadi ada hikmahnya juga di pembatasan impor dari China, neraca perdagangan jadi surplus. Nah, itu juga suatu saat pun juga lokal manufacturer pun juga harus berpikir keras untuk bisa memproduksi secara lokal gitu. In case epidemi tersebut bisa timbul lagi suatu saat nanti. Nah, jadi itu sisi katalis positifnya. Di sisi katalis positif yang lain, PBV kita itu udah termurah. Jadi indeks kita itu sebenarnya sudah turun duluan dibandingkan dengan Dow Jones. Dow Jones itu PE rasionya sebelum terjadi coronavirus outbreak itu the highest, tertinggi di seluruh dunia. Jadi tidak mengherankan juga sekali ada outbreak yang udah mulai mewabah ke beberapa negara bagian Amerika Serikat itu harus ada adjustment ke PE rasionya Dow Jones karena memang sudah paling tertinggi di dunia. Nah, tetapi Indonesia IHSG itu PE-nya sudah kempis duluan gitu. Jadi ada downside limited itu. PE-nya sudah kempis duluan dibandingkan sebelum Dow Jones, bahkan dari futures-nya mengatakan dia akan koreksi dalam. Tapi kemarin dikatakan ya bersyukur dan patut disyukurin juga apresiasi untuk pemerintah kita. Tapi ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bisa menikmati surplus karena Maret most likely kita akan mulai bisa defisit. Tetapi dengan tingginya surplus yang kita catatkan kemarin jauh di atas konsensus, paling tidak mampukah mengcounter nanti Pak negatifnya defisit yang akan kita cetak kemungkinan di Maret, tapi kemungkinan mulai defisit lagi. Ya, ada kemungkinan bisa defisit, tetapi selama ini kan kita pertumbuhannya kan masih bisa dijaga di level 5% range ya. Jadi artinya pertumbuhan impor dari China masih tetap kencang sih sebelum-sebelumnya. Jadi artinya kalau dengan adanya coronavirus outbreak itu pembatasan impor masih ada kemungkinan masih bisa surplus lagi gitu. Karena memang ada beberapa ekspor kita yang masih tetap jalan seperti batu bara dan sawit walaupun penurunannya juga cukup tajam, tetapi kalau dibandingkan dengan nilai impornya memang lebih besar daripada ekspor. Jadi apalagi juga impor kita itu the biggest country imported destination itu adalah dari China. Ya, berarti dari asumsi Anda bisa jadi kalkulasinya malah mengarah ke kita bisa surplus bisa lagi jadi surplus di Maret. Gitu, karena blessing in disguise juga gitu. Di satu sisi ada pembatasan impor, tetapi di satu sisi surplus neraca perdagangan, tetapi konsekuensinya adalah pertumbuhan GDP kita jadi melambat. Mungkin tidak bisa mencapai 5%, mungkin 3% sampai 4% range. Nah, biasanya kalau pertumbuhan GDP melambat itu kecenderungannya inflasi itu merendah. Nah, tetapi kita dengar 1 hari 2 hari terakhir ini harga beberapa pangan juga sudah mulai merangkak naik ya. Dari harga bawang bombay, terus harga cabai rawit, harga-harga bahan pokok gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan yang dari non financial crisis sifatnya menjadi financial crisis. Itu yang terjadi dengan skenario yang kemungkinan bisa terjadi di Amerika Serikat bahkan secara global.